Halo, selamat sore Sobat 7, saya Asri Winata. Hari ini kita akan membahas mengenai seni dan serunya berkunjung ke Museum Macan. Saksikan hanya di Sabtu Me Time Trans 7. Halo teman-teman, sekarang Museum Macan sudah kembali dibuka untuk publik, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat di tengah era pandemi ini. Di sini kami menyediakan sejumlah protokol kesehatan seperti hand sanitizer yang harus diaplikasikan sebelum memasuki ruang pameran, juga aplikasi Peduli Lindungi, ketika sudah selesai melalui aplikasi Peduli Lindungi, kita menyediakan juga di sini deteksi suhu. Dan kalau sudah aman, kita bisa langsung masuk ke area pameran. Latar belakang terbentuknya Museum Macan itu sebetulnya atas dasar inisiatif dari founder kami, Pak Haryanto Adikusumo. Jadi beliau memang sudah mengkoleksi karya-karya seni rupa selama kurang lebih 25 tahun dan koleksi tersebutlah yang kemudian menjadi koleksi Museum Macan. Nah, di tahun 2017 itu beliau mulai merekrut sejumlah staf untuk memulai pembangunan proyek Museum Macan. Sejak awal, Museum Macan memang berfokus pada produksi program yang secara rutin kami jalankan dan memang berfokus pada interdisipliner dan juga pertukaran budaya antara Indonesia dan internasional. Tidak hanya untuk seniman, tapi juga untuk para pekerja seni lainnya seperti kurator, penulis, researcher, sejarawan, semuanya. Itu memang fokus kami di sana. Jadi fokus kami memang yang membedakan Museum Macan memang mungkin adalah fokus kami di dalam pertukaran budaya antara Indonesia dan internasional tersebut. Kami ada di 100.000 itu untuk pengunjung dewasa, kemudian 90.000 itu untuk senior dan pelajar, dan 80.000 itu untuk anak-anak. Untuk anak-anak usia 3 sampai 12 tahun. Untuk di bawah 3 tahun kami free. Jadi mereka bebas masuk ke sini. Di sebelah sini adalah tembok di public area kami yang memang kami dedikasikan mulai dari bulan Agustus kemarin untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini kami menampilkan sejumlah karya dari para perupa modern Indonesia seperti Sujana Kerton dan sebagainya. Jadi memang kami memilih di sini sejumlah perupa yang memang turut berpartisipasi secara aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia waktu itu dalam masa-masa Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 sampai 1949. Kenapa kami memutuskan untuk memajang karya-karya ini? Karena kami ingin mungkin membagikan cerita sedikit bahwa ketika Republik Indonesia waktu itu baru terbentuk dan berusaha mempertahankan kedaulatannya, seni menjadi tidak terpisahkan dari pergulatan politik dan perupa-perupa yang kami tampilkan di sini memang secara aktif terlibat dalam proses itu. Di sini ada satu karya dari Sujana Kerton yang berjudul Akibat Pemboman di Lengkong Bandung, Lengkong Besar Bandung. Kemudian ada karya lainnya dari Hendra Gunawan, Marketplace. Ini diciptakan tahun 1958. Kemudian di sini kami juga turut menampilkan kembali dua karya dari Sujoyono, Pertemuan di Cikampek yang Bersejarah, dan juga Ngaso.
Dan yang terakhir, kami menampilkan karya dari Dullah yang menampilkan memang figur Bung Karno. Ini karyanya berjudul Bung Karno di Tengah Perang Revolusi. Sekarang kita sudah sampai di area Galeri 2, Museum Macan. Di sini adalah tempat di mana saat ini Museum Macan menampilkan sebuah pameran yang berjudul Semesta dan Angan atau Multiverses and Dreams. Di sini sebetulnya kalau aku boleh share sedikit, pameran ini kita garap mulai waktu awal pandemi. Jadi ketika itu PSBB masih berlangsung di tahun 2020, banyak sekali perubahan yang terjadi memang di dalam dunia seni rupa ketika itu yang mungkin membuat kita bertanya, para pekerja seni ini, seperti apa sih seni rupa itu kemudian bisa berelasi dengan manusia, dengan masyarakat. Nah dari situ kemudian kami memutuskan untuk menggarap pameran ini, di mana semuanya karya yang ditampilkan di pameran ini berasal dari koleksi permanen Museum Macan. Di sini nggak ada sebetulnya grouping yang terlalu strict, dalam artian ketika dalam proses riset itu berjalan, kuratorial itu berjalan, kami merasakan bahwa setiap karya yang ada dalam pameran itu bisa saling berdiskusi satu sama lain. Ada beberapa karya-karya yang kami tampilkan di sini mulai dari koleksi pop art kami, Western pop art, kemudian kami bergeser ke koleksi karya-karya dari Tiongkok. Kemudian ketika kami melanjutkan proses riset kami sadar betul bahwa ternyata ada proses perkembangan teknologi itu mempengaruhi bahasa visual yang digunakan oleh para seniman dalam membahasakan pemikiran mereka. Pada dasarnya di pameran ini kami mencoba membayangkan bahwa pemikiran masing-masing seniman adalah sebuah alam semesta sendiri yang mengilustrasikan pemikiran mereka, isu-isu yang ingin mereka sampaikan, yang kemudian juga menjadi sebuah representasi akan situasi sosial, politik maupun budaya yang kemudian direspon oleh para seniman-seniman ini. Yang ini sebuah karya yang memang bisa dibilang cukup istimewa untuk kami di Macan. Ini karya Pak Tisna Sanjaya, perupa kelahiran Bandung. Judulnya Potret Diri Sebagai Kaum Munafik. Jadi seperti bisa kita lihat di sini, ini artefak performance-nya terdiri dari 33 sajadah yang diletakkan di atas arang. Nah, ketika dalam proses performance-nya itu, beliau meletakkan 4 kursi di pojok instalasi ini, mengundang 4 orang pengunjung ketika itu untuk duduk di kursi tersebut, dan ketika itu beliau mencuci, membasuh kaki pengunjung dan mencium kaki pengunjung tersebut. Nah, itu adalah gestur penghormatan beliau atas sosok ibu sebetulnya. Jadi yang mau beliau sampaikan dalam karya ini sebetulnya adalah semacam bahasa untuk menghormati sosok ibu. Satu, karena penggunaan rempah. Jadi di sini ketika dalam performance-nya pun beliau berguling di atas arang dan juga sajadah ini. Kemudian para pengunjung itu kemudian diminta untuk menaburkan rempah. Nah, itu satu di situ menjadi simbol Indonesia sebagai ibu pertiwi, tapi juga penghormatan beliau kepada ibu beliau sendiri, seperti itu. Sekarang kita ada di ruangan lain lagi di Museum Macan. Di sini adalah ruang seni anak Komisi UOB dan Museum Macan, di mana kali ini kita bekerja sama dengan sebuah kolektif asal Bandung dan Jakarta, Tromarama, di mana kita menampilkan sebuah instalasi yang interaktif yang terdiri dari 2 komponen. Itu ada proyeksi video yang berjudul The Lost Jungle atau Hutan yang Hilang, dan juga karya interaktif lainnya yang berjudul 40 Degrees Celsius Fable. Di sini anak-anak kami ajak untuk memikirkan kembali
tentang keanekaragaman hayati dan berbagai jenis aktivitas manusia yang kemudian berdampak terhadap lingkungan di sekitar kita. Ada sejumlah aktivitas yang kami sediakan di sini untuk dapat diakses oleh anak-anak dan keluarga, baik dari museum maupun dari rumah. Jadi ini adalah salah satu bentuk respon kami terhadap pandemi kali ini, di mana ketika orang-orang tidak bisa datang ke Museum Macan, kami menyediakan sebuah aktivitas yang bisa diakses oleh anak-anak dan orang tuanya juga dari rumah. 3, 2, 1. Di sini, di dalam ruangan ini pun kami menyediakan sebuah aktivitas yang dimana anak-anak dan orang tuanya bisa turut berpartisipasi baik dari museum maupun dari rumah. Di sini, di dalam museum, kami menyediakan sejumlah tab di mana anak-anak dapat membuat sebuah makhluk yang bentuknya telah kami pilih, dan ini adalah hasil dari kerjasama antara Trauma Rama dan para ahli biologi di Indonesia. Dari tekstur dan motifnya itu berhubungan dengan fauna yang terancam punah di Indonesia. Nantinya ketika mereka setelah selesai membuat makhluk ini, makhluk tersebut akan terkirim ke dalam video proyeksi yang ada di dalam museum. Selamat 2 dekade Transmedia, semoga semakin sukses, tetap berkarya untuk Indonesia. Gimana Sobat 7, udah makin kebayang kan soal seni rupa modern dan kontemporer? Ditunggu kunjungannya ke Museum Macan ya. Saya Astri Winata, undur diri dulu. Bye.